Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dalam mata kuliah Sosiologi Perkotaan. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai fenomena sosial di perkotaan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada materi pengertian dan ruang lingkup sosiologi perkotaan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memahami materi mengenai fenomena sosial di perkotaan. Nah, dari materi pembelajaran ini, ada kompetensi dan indikator pencapaian materi pembelajaran yang harus kita tuntaskan, yaitu kompetensinya mendeskripsikan fenomena perkotaan dan memahami sekilas mengenai masyarakat kota. Nah, indikator pembelajaran yang harus kita capai diantaranya sebelum kita masuk kepada memahami berbagai fenomena sosial perkotaan, kita harus menjelaskan terlebih dahulu atau memahami mengenai pengertian masyarakat kota, kemudian memahami dan menjelaskan ciri-ciri masyarakat kota. Yang ketiga yaitu memahami berbagai fenomena perkotaan. Yang keempat, menjelaskan fenomena perkotaan dalam pandangan teori sosiologi. Dan yang kelima yaitu menjelaskan metode penelitian sosiologi perkotaan. Dalam hal ini penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya, kelima indikator capaian pembelajaran ini harus kita tuntaskan. Sebelum memahami pengertian masyarakat kota, kita akan mengingat kembali apa itu masyarakat, ya. Tentu Ananda sekalian sudah paham apa itu konsep masyarakat. Nah, berbagai tokoh sosiologi telah memberikan penjelasan mengenai konsep masyarakat. Salah satunya yaitu yang cukup lengkap dan kompleks mengenai konsep masyarakat dijelaskan oleh Paul B. Horton dan Hans, di mana Horton menjelaskan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah yang mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Ya, Anda juga sudah memahami bahwa yang dikatakan masyarakat adalah individu yang lebih dari dua orang ya, yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Nah, dari pengertian ini kita bisa menurunkan atau memahami apa itu masyarakat kota. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dan menjelaskan bahwa memahami konsep kota atau perkotaan tidak bisa dilepaskan dan harus kita sandingkan dengan memahami konsep desa, ya. Dan begitu juga dalam memahami pengertian masyarakat kota. Masyarakat kota disebut juga dengan urban community, di mana pengertian masyarakat kota di sini menekankan pada sifat-sifat dan ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, ya. Seperti sudah kita pahami pada pertemuan sebelumnya bahwa memahami masyarakat perkotaan tentu juga tidak bisa lepas dari disandingkan dengan masyarakat pedesaan. Nah, dari penjelasan atau konsep masyarakat tadi, kita bisa memahami pengertian mengenai masyarakat kota. Masyarakat kota adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok dengan relasi sosial yang parsial, transaksional, dan non-afeksi, ya. Pengertian masyarakat kota ini tentu dipahami juga atau dilengkapi dengan cakupan dari pengertian kota itu sendiri. Sekilas pada gambar berikut bisa kita lihat mengenai masyarakat perkotaan, ya, di mana masyarakat perkotaan itu sendiri tentu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ya, pada gambar ini bisa kita lihat masyarakat perkotaan itu hubungan atau interaksi sosialnya biasanya cenderung berdasarkan faktor kepentingan. Di masyarakat perkotaan pekerjaannya cenderung heterogen. Kemudian juga bisa dilihat bahwa pelapisan masyarakatnya cenderung berdasarkan faktor kekayaan, pendidikan, dan status sosial, ya. Nah, berkaitan dengan ciri-ciri masyarakat perkotaan itu bisa kita lihat pada video berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk atau memahami mengenai fenomena sosial perkotaan.
Sebelum kita memahami apa saja fenomena-fenomena yang termasuk dalam fenomena sosial, sebaiknya kita pahami atau ingat kembali apa itu fenomena sosial. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial juga dapat dipahami sebagai rangkaian peristiwa dan bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu, ya. Fenomena sosial ini identik dengan masalah sosial. Kita tahu dikatakan suatu masalah itu apabila kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau das Sein, das Sollen, ya. Apabila suatu kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang terjadi dalam konteks ini adalah berkaitan dengan perkotaan, yang terjadi pada wilayah perkotaan atau gejala-gejala perkotaan, maka dapat kita kelompokkan sebagai fenomena sosial. Ya. Fenomena perkotaan itu sangat banyak dan sangat beragam, ya, di mana fenomena perkotaan, ya, itu tidak hanya pada tataran mikro saja, ya. Kita tahu bahwa tataran mikro itu pendekatannya pada interaksi sosial, di mana status dan peran merupakan komponen penting dalam struktur sosial. Nah, contohnya itu pada tahap interaksi sosial, ya, kajiannya. Namun, fenomena sosial juga melihat pada tatanan mikro, yaitu tatanan yang lebih luas, di mana pada pendekatan atau tatanan mikro ini menekankan analisisnya pada sistem sosial dan populasi menyeluruh dengan level abstraksi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, berbicara mengenai tatanan mikro itu melihat fenomena sosial di perkotaan itu pada hal seperti stratifikasi sosial, melihat pada konflik sosial di wilayah perkotaan, kemudian juga politik perkotaan, ya. Nah, selanjutnya di sini kita juga lihat bahwa fenomena sosial perkotaan tidak hanya menyangkut realitas subjektif saja. Artinya apa? Itu melihat bahwa realitas subjektif ini melihat pada sudut pandang pelakunya yang memiliki penjelasan yang lebih luas, yaitu contohnya berkaitan dengan sosialisasi, ya. Kemudian fenomena perkotaan ini juga melihat pada realitas objektif yang lebih luas. Kita tahu bahwa realitas objek itu dapat dikatakan sebagai pengetahuan manusia yang bersifat umum, yang mempunyai sifat memaksa di luar individu itu sendiri. Contohnya apa? Yaitu pada seperti sistem nilai, ya. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa fenomena sosial di perkotaan itu pasti mengalami perkembangan, ya. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang dinamis, artinya masyarakat itu terus mengalami perubahan, tidak ada masyarakat yang statis. Nah, fenomena perkotaan ini juga akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, ya. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan fenomena sosial di wilayah perkotaan akibat perkembangan teknologi ini juga akan semakin kompleks, ya. Bisa nanti masing-masing Ananda pahami atau jelaskan apa saja fenomena sosial perkotaan yang berkembang atau yang ada saat ini akibat perkembangan teknologi. Nah, selain itu, fenomena sosial di perkotaan juga akan terus berkembang akibat perkembangan teknologi informasi, perkembangan ekonomi, begitu juga dengan pendidikan masyarakatnya. Sebelum kita membahas apa saja fenomena-fenomena yang termasuk dalam fenomena perkotaan, kita akan coba identifikasi berbagai fenomena sosial perkotaan, ya. Karena dalam hal ini konteksnya adalah berkaitan dengan kajian sosiologi. Sosiologi adalah studi empiris dari struktur sosial, maka dalam hal berkaitan dengan fenomena perkotaan,
maka juga kita akan lihat dari struktur sosial perkotaan ya, atau struktur sosial masyarakat kota. Nah, struktur sosial itu tidak sekedar hanya melihat individu dan perilaku individu ya. Struktur sosial termasuk di dalamnya kelompok, pola sosial, organisasi, instruksi sosial, dan keseluruhan dari masyarakat ya, tentunya di wilayah perkotaan tadi ya. Maka berbagai fenomena perkotaan berkaitan dengan struktur sosial perkotaan itu bisa berupa stratifikasi sosial masyarakat kota, interaksi sosial dari masyarakat kota, dan sistem nilai dari masyarakat kota itu sendiri. Nah, fenomena sosial perkotaan lainnya itu bisa berupa lembaga sosial ya. Lembaga sosial di wilayah perkotaan itu banyak sekali ya, berupa bisa seperti lembaga ekonomi, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lain sebagainya. Urbanisasi juga merupakan fenomena perkotaan. Nah, berkaitan dengan urbanisasi ini, kita tidak memahami urbanisasi merupakan perpindahan dari masyarakat desa ke masyarakat kota ya. Jadi urbanisasi di sini kita pahami sebagai proses pengkotaan atau proses menjadi kota ya. Berkaitan dengan urbanisasi ini banyak sekali kajian-kajian yang bisa kita lakukan berkaitan dengan urbanisasi. Nah, fenomena perkotaan lainnya yang bisa juga kita teliti itu berkaitan dengan industrialisasi di perkotaan ya. Kita tahu kota itu sangat kompleks ya, tidak hanya sebagai tempat pemukiman namun juga berkembang industri-industri di wilayah perkotaan. Nah, gaya hidup perkotaan juga menjadi fenomena perkotaan yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kondisi saat ini ya. Gaya hidup di perkotaan itu sangat kompleks ya, menarik untuk diteliti apabila Anda sekalian tertarik ingin mengkaji mengenai gaya hidup masyarakat kota yang pasti jauh berbeda dengan gaya hidup di masyarakat di pedesaan ya. Kemudian kemiskinan perkotaan juga merupakan fenomena perkotaan ya, fenomena sosial perkotaan. Nah, kemiskinan ini banyak sekali yang bisa kita kaji, di mana dampak dari kemiskinan di wilayah kota muncullah permasalahan-permasalahan seperti gelandangan ya, seperti pengemis dan lain sebagainya. Nah, gender atau perempuan di wilayah perkotaan juga merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji ya. Berkaitan dengan lainnya juga berkaitan ruang sosial atau ruang publik perkotaan juga bisa kita identifikasi sebagai fenomena sosial perkotaan. Kemudian sektor informal ya. Nah, sektor informal ini banyak sekali yang bisa kita kaji. Salah satunya berkaitan dengan pedagang kaki lima di wilayah perkotaan. Dampaknya kita bisa lihat ya. Anda mungkin sering menemukan hanya alih fungsi jalan menjadi tempat berdagang ya. Ini merupakan salah satu kajian sektor informal. Nah, fenomena lainnya itu berkaitan dengan pemukiman masyarakat perkotaan ya. Pemukiman masyarakat kota ini kita juga kenal ada namanya slum area atau pemukiman kumuh. Nah, ini merupakan sebuah menjadi fenomena sosial perkotaan. Berkaitan dengan pemukiman kumuh, kita juga bisa melihat di wilayah kota itu ada ruli ya, tuh pemukiman rumah liar ya. Nah, kriminalitas di perkotaan juga bisa kita identifikasi sebagai fenomena sosial yang terjadi di wilayah kota ya. Kriminalitas di wilayah kota ini apabila kita bandingkan dengan wilayah desa cenderung lebih tinggi tingkat kriminalitasnya dan lebih beragam kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, di sini bisa Anda lihat ada beberapa gambar berkaitan dengan fenomena perkotaan ya. Di sini bisa kita lihat ini berkaitan dengan adanya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan. Kemudian kita bisa lihat adanya pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan untuk tempat berjualan ya, padahal fungsinya jalan itu bukanlah untuk tempat berjualan ya bagi pedagang kaki lima. Kemudian kita bisa lihat akibat dari banyaknya atau daya tarik kota ini yang masih tinggi bagi masyarakat desa. Kemudian masyarakat desa berbondong-bondong menuju kota untuk mencari pekerjaan, sementara tingkat keterampilan mereka
itu kurang atau minim, begitu juga dengan pendidikan yang rendah. Kemudian mereka tidak bisa masuk kepada lapangan pekerjaan sektor formal, kemudian beralih kepada sektor-sektor informal dan salah satunya adalah pemulung ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada gambar berkaitan dengan gaya hidup masyarakat kota ya. Itu berbeda sekali gaya hidup masyarakat kota dengan masyarakat desa. Di mana masyarakat kota saat ini kita bisa lihat trennya suka sekali berkumpul pada kafe-kafe ya. Ini juga menarik untuk dikaji dan menjadi sebuah fenomena perkotaan. Dalam memahami atau menganalisis berbagai fenomena sosial perkotaan dalam konteks kajian sosiologi, tentunya kita harus menggunakan pisau analisis teori-teori sosiologi. Pada bab atau materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa bagaimana sosiologi melihat fenomena perkotaan, tentu mereka dikaitkan dengan konsep variabel dan teori dari sosiologi serta metodologi dari sosiologi itu sendiri, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, berkaitan dengan teori-teori sosiologi itu ada teori sosiologi, ada teori klasik, ada teori modern, dan teori postmodern. Nah, sosiologi atau teori sosiologi terus mengalami perkembangan menjawab dari permasalahan sosial atau gejala-gejala yang terjadi di masyarakat ya. Teori klasik itu ada Emil Durkheim yang menjelaskan mengenai soliditas mekanik dan soliditas organik, Max Weber dengan teori tindakan sosialnya, ada Karl Marx dan lain sebagainya. Nah, teori modern itu diantaranya teori berupa teori struktural fungsional, teori fenomenologi, teori dramaturgi, teori konstruksi sosial, teori pertukaran sosial, serta teori interaksi simbolik dan masih banyak teori modern lainnya ya. Kemudian berkembang juga teori postmodern ya. Saat ini teori postmodern terus mengalami perkembangan menjawab dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, teori postmodern itu sendiri ada seperti teori feminisme, teori dari Bourdieu yaitu habitus, teori kritis dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin memahami atau menganalisa suatu fenomena perkotaan, kita haruslah menggunakan konsep variabel dan teori sebagai pisau analisisnya ya. Kemudian apakah kita akan menganalisa fenomena tersebut menggunakan metode sebagai alat pengumpulan datanya apakah kualitatif atau kuantitatif ya, tergantung kepada masalah atau topik penelitian yang akan kita kaji ya. Kita akan coba lihat bagaimana teori sosiologi ini memahami fenomena perkotaan ya. Di sini bisa kita lihat ada fenomena pemulung ya. Fenomena pemulung ini juga merupakan salah satu fenomena perkotaan yang menarik dikaji. Nah, pemulung itu sendiri ada yang pemulung yang terkonsentrasi di tempat pembuangan akhir sampah, ada juga pemulung yang mengais atau mengumpulkan sampah dari gang ke gang atau dari jalan ke jalan ya. Kemudian menjadi pertanyaan, mengapa pemulung bertahan dengan aktivitas kerjanya? Padahal kita tahu pemulung itu memiliki citra yang buruk atau dipandang negatif oleh masyarakat, di mana pekerjaan memulung ini memiliki tingkat yang rendah ya. Dalam stratifikasi boleh dikatakan dia rendah. Masyarakat menganggap pekerjaan pemulung ini bukanlah pekerjaan yang baik ya, image-nya tidak baik. Kemudian mengapa ada sekelompok masyarakat yang bertahan dengan pekerjaan memulung? Ya, jadi kita bisa analisis menggunakan pisau analisisnya teori pertukaran sosial ya. Salah satunya dari George Homans yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, memperhitungkan untung rugi. Jadi manusia terus-menerus terlibat dalam memilih diantaranya perilaku-perilaku alternatif yang memperhitungkan adanya cost dan reward. Nah, ketika kita mengkaji mengapa ada sekelompok orang yang bekerja sebagai pemulung bertahan dengan aktivitas kerjanya di tengah image atau pandangan buruk yang didapat dari masyarakat, ternyata melalui teori ini ada reward yang seimbang ya dibandingkan cost-nya berupa pandangan buruk yang diberikan masyarakat. Apa reward-nya? Ternyata pekerjaan sebagai pemulung ini cukup menjanjikan dari segi pendapatan ya, dengan modal yang tidak terlalu besar atau dengan modal yang terbatas, hanya bermodalkan karung, ada memodalkan gancu, itu masyarakat atau pemulung ini bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan ya.
kita tahu juga bahwa sampah di wilayah perkotaan itu juga terus mengalami peningkatan, kemudian menjadikan ada sekelompok orang yang memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan, yaitu pemulung ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat melalui teori pertukaran sosial, inilah yang menjadi alasan mengapa ada sekelompok orang yang bekerja sebagai pemulung bertahan dengan aktivitas kerjanya, karena pandangan buruk yang dia dapat dari masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan dengan reward-nya, yaitu berupa pendapatan yang cukup menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Nah, adanya pertukaran yang didapat di pemulung ini itu mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pandangan negatif dari masyarakat atau tantangan kerja pemulung itu sendiri. Kita juga bisa melihat berbagai fenomena sosial perkotaan lainnya, bagaimana dianalisis dengan teori sosiologi. Nah, sekarang coba Anda cari satu fenomena sosial, kemudian coba analisis dengan teori sosiologi, pisau analisisnya apa gitu ya. Selanjutnya, ketika kita akan melakukan sebuah penelitian atau ingin mengkaji mengenai fenomena sosial perkotaan, nah ada langkah-langkah penelitian ilmiah yang harus kita lakukan, yaitu mungkin Anda sudah paham ya, dalam mata kuliah metode penelitian sosial Anda sudah dapatkan langkah-langkah penelitian ilmiah yang harus dilakukan. Yang pertama itu memilih topik penelitian, itu silahkan Anda pilih berkaitan dengan fenomena sosial perkotaan, topik apa yang Anda angkat ya. Kemudian merumuskan masalah penelitian sebagai batasan kajiannya, kemudian melakukan peninjauan kepustakaan. Nah, di sini juga Anda bisa analisis atau Anda cari teori-teori sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian merumuskan hipotesisnya, kemudian merumuskan definisi konsep atau konsep operasional dari variabel penelitian, kemudian memilih metode penelitiannya, apakah penelitian menggunakan metode penelitian analisisnya kualitatif, kuantitatif ya, atau mixed method ya, gabungan dari kualitatif dan kuantitatif, kemudian menentukan pengumpulan datanya, metode pengumpulan datanya, apakah melalui wawancara atau penyebaran instrumen penelitian seperti angket dan kuesioner ya, kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian, yaitu terhadap data-data baik data primer dan data sekunder yang didapat dari lapangan, kemudian menarik kesimpulan ya. Ini adalah langkah-langkah ketika kita melakukan penelitian itu atau menganalisis sebuah fenomena sosial ya. Sekian penjelasan berkaitan dengan materi kita pagi ini mengenai fenomena sosial di perkotaan. Silahkan dipahami. Kemudian saya akan menyajikan video berkaitan dengan fenomena sosial di perkotaan berkaitan dengan masalah kemacetan, yaitu hadirnya supeltas atau sukarelawan pengatur lalu lintas di wilayah perkotaan. Nah, silahkan Anda pelajari atau coba cari berkaitan satu fenomena sosial di wilayah perkotaan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.